Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofa Hardian dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas topik penting yaitu diabetes. Banyak mitos, banyak fakta, tapi kita kadang sulit membedakannya. Betul banget. Nah, hari ini kita nggak sendirian. Ada ahli kesehatan yang bakal menemani kita untuk memahami diabetes secara lengkap. Yuk kenalan dulu. Selamat pagi Sobat ARS. Perkenalkan, nama Bapak Tony Prabowo, dosen dari Prodi ARS Universitas BTH. Terima kasih atas undangannya. Selanjutnya kita langsung aja membahas apa itu diabetes. Pak, sebenarnya diabetes itu apa sih? Kok banyak banget yang bilang ini penyakit gaya hidup? Nah, sebenarnya di sini diabetes itu yaitu penyakit kronis ya, yang terjadi ketika tubuh tidak mampu mengatur kadar gula ataupun disebut dengan glukosa dalam darah secara efektif karena kurangnya insulin ataupun tubuh tidak merespon insulin. Nah, di mana dengan baik di sini gaya hidup menjadi faktor besar, tapi juga kemungkinan dari faktor genetik. Nah, disebut juga di sini insulin merupakan hormon yang dihasilkan pankreas untuk membantu mengendalikan gula darah. Nah, di mana di sana ada namanya diabetes itu banyak tipenya. Ada tipe 1 dan tipe 2 ataupun juga yang disebut dengan diabetes gestasional. Oh, jadi makan manis bukan salah satu penyebabnya ya, Pak? Nah, betul. Bukan hanya makan manis saja sebagai faktor, tapi di sini banyak menjadi kendalanya ya. Di selain makan manis juga ada di beberapa gejalanya. Pak, kalau gejalanya sendiri gimana? Ada nggak tanda-tanda awal yang gampang dikenali? Nah, biasanya secara umum untuk gejala diabetes yaitu rasa haus yang berlebihan. Kemudian juga sering buang air besar ataupun buang air kecil ya. Di sini juga rasa lapar dan yang es krim. Kemudian juga berpengaruh terhadap berat badan tanpa sebab yang jelas. Juga bisa kelelahan. Kemudian penglihatannya kabur atau buram ya. Kemudian juga luka yang sulit sembuh ataupun infeksi berulang. Tapi banyak juga orang baru sadar itu ketika sudah ada komplikasinya. Kalau pencegahannya gimana Pak? Apa harus langsung diet ketat? Nah, untuk pencegahannya tentunya harus makanan yang sehat ya, 5-4 sempurna. Kemudian juga aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian juga mempertahankan berat badan. Ini harus selalu dilihat ya, dipantau terus berat badannya. Kemudian juga hindari merokok dan alkohol yang berlebihan, serta cek kesehatan secara berkala. Pak, ada yang bilang diabetes gak boleh makan nasi sama sekali. Itu mitos atau fakta? Menurut Bapak sih itu mitos ya, karena penderita diabetes itu sebenarnya boleh makan nasi asalkan porsinya terkontrol ataupun sesuai dengan timbangannya ya. Harus juga memperhatikan jenis nasi yang dikonsumsi serta bagaimana cara mengolahnya seperti gandum dan ubi-ubian.
Ada juga yang bilang kalau minum obat diabetes terus-terusan bisa merusak ginjal. Itu benar? Nah, untuk obat tersebut sebenarnya tidak juga ya. Minum obat diabetes sesuai anjuran dokter tidak merusak ginjal, asalkan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, sebaliknya justru kalau misalkan minum obat diabetes secara tidak teratur, meningkatkan risiko komplikasi termasuk kerusakan dalam ginjal. Wah, pembahasan hari ini bermanfaat banget ya. Kami jadi lebih paham soal diabetes. Betul, terima kasih banyak untuk Bapak Tony Prabowo atas waktunya. Baik, terima kasih sama-sama juga ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa kawan-kawan, semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.